Baik, sebelum saya mulai, saya cuman mengingatkan bagi rekan-rekan, teman-teman, saudara semuanya untuk mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus corona yang telah menyebar di negara kita, sehingga kita sulit untuk beraktivitas. Jadi untuk mencegahnya, pakailah masker dan cuci tangan dan menjaga jarak ya. Mudah-mudahan kita cepat bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, perkenalkan, nama saya Yuhendri Putra dari Universitas Lancang Kuning Riau, Fakultas Ilmu Komputer. NIM 1855201154. Di sini saya akan membahas tentang sejarah munculnya Big Data. Oke, baik, simak sebagai berikut videonya. Baik, kita mulai dari sejarah munculnya Big Data. Big Data munculnya ketika seorang ahli analisis industri bernama Doug Lenny pada tahun 2000-an. Lenny menyampaikan permasalahan utama dari suatu data yang besar yang saat ini menjadi karakteristiknya, yaitu 3V, volume, velocity, dan variety. Perkembangan data kemudian melonjak pesat ketika media sosial dan berbagai layanan online mengumpulkan berbagai data dari usernya seperti Facebook, YouTube, akun Instagram, dan akun media sosial lainnya. Pengembangan software open source untuk analisis data ini dibuat seperti H2P dan NoSQL. Adanya teknologi big data ini pun membuat data yang besar dapat dianalisis lebih baik. Oke, kita yang kedua membahas tentang elemen-elemen dari big data. Big data mempunyai 4 elemen, antara lain volume, yaitu organisasi mengumpulkan data dari berbagai sumber termasuk transaksi bisnis, media sosial, dan informasi dari data sensor atau mesin ke mesin. Yang kedua ada velocity, dan ini adalah data terproses dengan cepat, yaitu tag RFID, sensor, dan pengukuran pintar mendorong kebutuhan untuk menghadapi dasarnya data secara hampir real time atau waktu pasti ya. Yang ketiga ada variety, data hadir dalam sebuah jenis format, dari data terstruktur dan numerik, database tradisional, hingga dokumen teks tidak terstruktur seperti email, video, audio, data stok, ticker, dan transaksi keuangan. Yang terakhir ada variabilitas. Selain meningkatkan kecepatan dan keberagaman data, aliran data dapat sangat tidak konsisten dengan puncak periodik. Pemetaan data puncak yang dipicu peristiwa harian dan musiman dapat begitu menantang untuk dikelola. Baik, yang ketiga di sini kita membahas tentang bidang-bidang dalam big data. Yang pertama ada data scientist, yaitu jenis pekerjaan yang satu ini semakin populer karena dibutuhkan oleh banyak perusahaan. Data scientist memiliki tanggung jawab untuk mengelola data dan menyajikan dalam sebuah produk data. Nanti produk data tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk menentukan sebuah kebijakan. Jadi jika kalian ingin dalam bidang ini, kalian harus handal dan harus perlu menguasai matematika, statistika atau statistik ya, dan hingga programming, hingga komputer programming. Yang kedua, data engineer. Tugas profesi ini adalah menerjemahkan algoritma komputer ke dalam kode prototype serta mengembangkan proses teknis untuk meningkatkan aksesibilitas data. Selain itu, mereka juga harus merancang sistem yang berkaitan dengan volume data yang besar. Data engineer ini akan selalu bertanggung jawab untuk memelihara sistem. Jadi jika kalian ingin menjadi seorang data engineer harus mahir dalam bahasa pemrograman ya. Baik, yang ketiga data analis. Jika membicarakan pekerjaan
Di bidang big data, tentunya data analis menjadi salah satu profesi yang paling banyak dicari. Sesuai dengan namanya, profesi ini memiliki tugas, yaitu menganalisis data. Jadi dalam menjalankan tugas, seorang data analis akan menilai apa saja data yang penting dan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, hasil analisisnya nanti akan dijelaskan kepada perusahaan tersebut. Jadi tidak semua orang di perusahaan bisa mengerti secara membaca big data. Jadi seorang data analis harus mampu mengolah data agar lebih memahami dan menjelaskan kepada semua orang yang membutuhkan. Begitu. Jadi itu data analis. Dan yang keempat ada data arsitek. Data arsitek menjadi salah satu pekerjaan di bidang big data yang memiliki peranan sangat penting. Mereka harus memahami semua aspek desain big data dari dalam maupun luarnya. Pasalnya mereka bertugas untuk desain, mengembangkan hingga mengelola database. Biasanya profesi ini bekerja sama dengan data engineer untuk membuat data workflow sesuai tujuan dari perusahaan. Selain itu, tanggung jawab lainnya profesi ini adalah untuk merancang dan menguji prototipe database yang baru. Jadi data arsitek ini butuh profesional dan butuh skill, kemampuan dalam bahasa pemrograman, ya banyak juga sih, dan sistem softwarenya. Dan yang kelima, di sini ada data administrator. Menurut resumen, data administrator memiliki pekerjaan sehari-hari mengelola database perusahaan, melakukan pembaruan, membuat modifikasi, memelihara backup data, tetap mengamankan sehingga memastikan database tetap stabil, dan itu adalah tanggung jawab mereka sesuai database administrator. Seorang database administrator harus memiliki beberapa pemahaman mengenai bahasa pemrograman. Jadi jika kalian berminat dalam bidang ini, kalian harus menguasai bahasa pemrograman juga ya. Dan beberapa pengetahuan tentang database. Yang keenam ada database manager. Jenis pekerjaan di bidang big data yang harus kamu ketahui selanjutnya adalah manager. Database manager. Seorang database manager akan memimpin tim data yang memelihara seluruh lingkungan database perusahaan. Oleh karena itu, menjalani profesi ini diperlukan pemahaman yang sangat mendalam. Jadi jika kalian berminat dalam bidang ini, kalian tidak hanya membutuhkan pengetahuan yang mendalam, tapi juga kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Freddy Siswanto, NIM saya 1855 2011 58. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan big data. Seperti yang telah kita ketahui, big data dapat dimanfaatkan di berbagai sektor. Dengan memanfaatkan big data, perusahaan akan mendapatkan insight lebih sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bisnis. Selain itu, big data bisa ditemukan di berbagai sumber dan sebagian besar berasal dari sumber yang gratis. Selain itu, pertumbuhan big data yang sangat cepat dapat dimanfaatkan oleh data analis untuk membuat grafik interaktif sehingga perusahaan lebih mudah memantau kondisi pasar. Setiap ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Big data tidak hanya memiliki kelebihan, tetapi juga memiliki kelemahan yang harus diperhatikan. Proses pengolahan big data memerlukan software khusus dengan coding atau sintaks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan praktisi data yang tidak murah. Big data dan data science saling berkomplement. Persamaan antara big data dan data science adalah sama-sama dapat digunakan di berbagai bidang. Dalam data science pun ada pengelolaan big data. Salah satu profesi yang bertanggung jawab pengelolaan big data adalah
data scientist. Dengan meningkatkan produksi data, semakin banyak pula perusahaan yang mulai merekrut data scientist untuk mengelola big data tersebut. Tak heran jika data scientist disebut sebagai the scientist job in 21 security. Kabar baiknya, data science dapat dipelajari oleh siapapun tanpa mengenal latar belakang pendidikan. Hal ini menyebabkan banyak orang mulai beralih profesi sebagai data scientist profesional.